Xiaoyan menghela napas lega dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Kegembiraan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya ke arahnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih, Kepala Lembah Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini." Ujian pertukaran 10 kali ini adalah sesuatu yang Xiaoyan andalkan dengan kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Kalau bukan karena Anda, kemungkinan besar ujian ini tidak akan pernah ada. Xiaoyan menyeringai. Ia memiliki kesan yang cukup baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Tetapi ia tidak memiliki sikap acuh tak acuh seperti yang dimiliki oleh seorang doujun elit. Ia dapat dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Junjie dari pavilion petir angin. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak membantah Xiaoyan tentang topik ini. Dia menoleh dan menatap tetua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Tetua kedua, Xiaoyan dapat dianggap telah berhasil melewati ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan mengenai hal ini?" Tetua kedua tertawa getir setelah mendengar ini. Ia segera menghela napas dan mengangguk. "Karena Xiaoyan telah lulus ujian sesuai perjanjian, aku yang tua ini tentu tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kita akan mendengarkan keputusan kepala lembah." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat ke sekelilingnya sekali sambil memerintahkan semua orang harus bubar. Banyak murid lembah api terbakar di sekitarnya, buru-buru mengakuinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik kembali tatapan aneh yang diarahkan ke tubuh Xiaoyan. Mereka semua perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan samar-samar terpancar dari jarak yang sangat jauh saat mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiaoyan hari ini telah memberi mereka kejutan besar. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak menentu. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiaoyan dengan tajam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiaoyan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti aku." Dia berbalik dan memimpin jalan menuju daerah lembah yang dalam setelah memberi instruksi. Tang Huer segera mengikutinya. Di belakang mereka, Xiaoyan ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. 3 perubahan misterius api surgawi adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api membakar. Oleh karena itu, biasanya disimpan di aula teknik Dao di dalam lembah. Tang Huer dan Xiaoyan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiaoyan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk pada Tang Huer. "Hei Xiaoyan, sebenarnya lotus api yang kamu gunakan tadi termasuk dalam kelas teknik Du yang mana? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan?" Tang Huer sedikit tidak sabar. Setelah melihat Xiaoyan tidak ingin bicara lebih banyak, dia menunda sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen yang berjalan di depan juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huer diajukan. Xiaoyan tersenyum. Ia menjawab dengan santai. "Teratai api itu adalah sesuatu yang kubuat menggunakan api surgawi. Oleh karena itu ia cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Api teratai Buddha marah adalah kartu truf Xiaoyan. Saat itu ia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan api teratai Buddha marah ini. Setelah bertahun-tahun disempurnakan, kekuatan api teratai Buddha marah tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapainya adalah hal-hal yang tidak dapat ditandingi oleh teknik Do lain yang dipraktikkan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar.
Meskipun ia memiliki kesan yang baik tentang Tang Hwoer dan Tang Jen, masalah lotus api memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain. Tang Hwoer mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiaoyan, tetapi dia bukan orang bodoh. Seketika, dia berhenti bertanya lagi. Setelah tertawa kecil, dia mengganti topik pembicaraan. Xiaoyan mengobrol dengan Tang Hwoer selama perjalanan. Jalan setapak yang terbuat dari pecahan batu itu semakin pendek saat mereka berbicara. Xiaoyan mengangkat kepalanya saat merasakan Tang Jen di depan tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau yang rimbun di ujung jalan setapak pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di bangunan itu, Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah Aula Teknik Dou Lembah Api Terbakar milik kami. Biasanya, orang-orang dilarang memasukinya. Tang Hwoer menjelaskan kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitarnya tanpa ada yang menyadarinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya adalah penjaga Aula Teknik Dou. Ikuti aku. 3 perubahan misterius api surgawi adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar milikku. Karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan memperoleh warisan yang paling sempurna. Tang Jen melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan. Setelah itu ia berjalan ke aula besar itu. Xiaoyan segera mengikutinya. 3 sosok melompat turun dari atas gedung saat kelompok Xiaoyan berhenti di depan Aula Teknik Dou. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 tetua berjubah merah yang membungkuk kepada Tang Jen. Para tetua, silakan buka Aula Teknik Dou. Tang Jen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. Ketiga tetua yang diselimuti aura agung mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan saat mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk banyak segel misterius secara bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu langsung membentuk riak-riak yang kuat setelah cahaya merah itu mengenainya. Baru kemudian aula besar itu mengeluarkan suara berderit saat pintu itu terbuka perlahan. Tang Jen melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiaoyan dan Tang Hwoer segera mengikutinya. Suasana menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak tinggi yang tertata rapi menarik perhatian mereka. Rak-rak kayu itu dipenuhi dengan banyak gulungan berbagai warna. Namun, Tang Jen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, ia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiaoyan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga Aula Teknik Dou tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas tampak cukup kosong. Keempat sudut lantai ini ditutupi cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua benda di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Kalau tidak, akan ada masalah. Tang Jen mengingatkan Xiaoyan sebelum berjalan ke tengah lantai ini. Ada cahaya merah yang bersinar di sana. 10 jari Tang Jen dengan cepat menekan cahaya itu dan cahaya itu perlahan menghilang. Akhirnya, terlihatlah bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal itu melayang di udara. Warnanya benar-benar merah. Sekilas, orang bisa melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya tampak sangat misterius. Ini adalah kristal warisan lembah api terbakar milikku. Tidak hanya berisi metode pelatihan lengkap dari 3 api misterius api surgawi, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman dari kepala lembah api terbakar dari generasi ke generasi. Tang Jen berbicara sambil tersenyum tipis. Ekspresi panas langsung muncul di mata Xiaoyan saat mendengar ini. Ini telah melampaui ekspektasinya. Awalnya dia mengira Tang Jen hanya akan memberinya gulungan 3 perubahan misterius api surgawi yang lengkap. Namun, dia tidak menyangka
Tang Zhen akan mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan mampu memahami versi lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi dengan cepat, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu lembah api terbakar dari generasi ke generasi. Di masa depan, dia bahkan mungkin dapat mengandalkan kemampuannya untuk membuat 3 perubahan misterius api surgawi ini lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiaoyan menghirup udara, menangkupkan tangannya ke arah Tang Zhen, dan berbicara dengan nada khidmat. Kau telah menyelamatkan nyawa Huo Er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang dulu. Lagi pula, aku yang dulu hanya punya 1 anak perempuan. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil berkata, baiklah, masukkan jiwamu ke dalamnya dan kau akan bisa memperoleh warisan 3 perubahan misterius api surgawi yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di lembah api terbakar milikku. Oleh karena itu, aku yang dulu akan tetap berjaga di sini. Xiaoyan tidak keberatan. Aula teknik Dou adalah tempat yang sangat penting bagi faksi manapun. Tang Zhen telah memberinya bantuan besar dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiaoyan melangkah maju perlahan. Ia mengembuskan napas pelan dan meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala itu. Setelah itu, ia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritualnya mengalir deras dari dalam dirinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal itu. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal ketika tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus-menerus melonjak ke dalam kepala Xiaoyan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiaoyan merasa kepalanya menjadi sedikit silau meskipun kemampuannya. Namun Xiaoyan yang memejamkan matanya tidak menyadari warna merah terang yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya tersebut menyebabkan seluruh aula teknik Do samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zhen dan Tang Huo Er yang berada di samping Xiaoyan menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara dingin. Bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa dalam mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat membuat bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo Er juga telah menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiaoyan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang terang. Tidak heran, Tang Huo Er tertegun sejenak sebelum tiba-tiba bergumam. Dia baru saja teringat Xiaoyan yang mengatakan kepadanya bahwa dia merasa 3 perubahan misterius api surgawi sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu secara acak. Namun, melihatnya sekarang, 3 perubahan misterius api surgawi ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen berangsur-angsur menghilang. Ekspresi penyesalan pun menggantikannya. Jika orang ini adalah murid lembah api terbakarku, kemungkinan besar lembah api terbakarku akan menghasilkan individu yang mengejutkan seperti leluhur api terbakar saat itu.